Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya hukum 2 Kepler. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya bahwa hukum 1 Kepler bilang kalau lintasan gerak planet mengelilingi matahari berbentuk elips kayak gini nih. Nah, menariknya gini, pada saat planet berada di titik terjauhnya, yaitu di daerah sekitaran sini, kecepatan gerak planet akan melambat. Sebaliknya, pada saat planet berada di titik terdekat dengan matahari, gerak planet tersebut akan lebih cepat. Lah, kok bisa kayak gitu? Karena pada saat planet berada di titik terjauh, maka nilai gaya gravitasi yang bekerja antara matahari dengan planet tersebut akan melemah. Alhasil, gaya sentripetalnya juga akan ikut melemah. Kalau seandainya gaya sentripetal melemah, mengakibatkan bahwa kecepatan tangan sial planet tersebut akan berkurang. Atau dengan kata lain, gerak planetnya bakal melamban. Sebaliknya, kalau seandainya planet berada dekat dengan matahari, maka nilai gaya gravitasinya akan semakin besar, yang berdampak pada meningkatnya nilai dari gaya sentripetal. Kalau gaya sentripetalnya makin besar, tentu nilai dari kecepatan tangan sial juga akan semakin besar ya. Kalau seandainya kalian bingung, kalian coba pahami lagi deh tentang yang namanya gerak melingkar, terutama tentang gaya sentripetal. Dari penjelasan ini, Kepler coba meneliti lebih jauh nih tentang pergerakan planet-planetnya. Kepler memperoleh kesimpulan bahwa setiap planet bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luasan yang sama pada selang waktu yang sama. Nah, ini merupakan bunyi dari hukum 2 Kepler. Buat kalian yang masih bingung maksud dari hukum 2 Kepler itu apa? Oke, jadi kayak gini ceritanya. Bayangin aja ini merupakan letak posisi matahari yang berada di salah satu fokus elipsnya. Kita akan meneliti posisi bumi pada saat bulan Januari sampai dengan bulan Februari nih. Katakanlah pada saat bulan Januari, posisinya tuh di sini nih. Kita simbolkan dengan A. Kemudian pada saat bulan Februari, bumi berada di sini nih. Kita simbolkan dengan titik B di sini. Nah, kalau seandainya kita tarik garis khayal dari matahari ke bumi, yaitu kayak gini kurang lebih, maka akan kebentuklah suatu luasan yang kita definisikan sebagai luasan pertama. Artinya, dalam selang waktu dari bulan Januari sampai Februari, luasan yang ditempuh oleh bumi adalah segini nih. Kemudian, kita teliti nih posisi bumi pada saat bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Karena letaknya jauh dari matahari, maka gerak bumi akan melamban. Sehingga perubahan posisinya itu nggak seberapa gitu, alias kecil segini nih. Nah, kalau seandainya kita tarik garis lurus dari matahari, maka akan diperoleh kayak gini. Ini juga sama ya, dia akan ngebentuk suatu luasan nih, yang kita kenal sebagai luasan kedua. Berdasarkan hukum 2 Kepler, yaitu dalam selang waktu yang sama, planet akan menyapu daerah yang sama nih. Artinya, luasan pertama yaitu L1 besarnya sama dengan luasan kedua gitu. Oke, jadi kurang lebih ini ya, konsep dari hukum 2 Kepler. Oke, gimana? Sampai sini udah mulai paham belum tentang konsep dari hukum 2 Kepler? Yang intinya adalah dalam selang waktu yang sama, planet akan menyapu daerah yang sama juga gitu. Pada kasus ini selang waktunya adalah 1 bulan, yaitu dari Januari ke Februari dan juga dari Juni ke Juli gitu. Maka luasan yang diperoleh nilainya adalah sama besar, yaitu L1 sama dengan L2. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!